Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu topik krusial. Penting banget buat perusahaan yang mau berubah, gimana caranya dapet bantuan yang tepat. Sumber kita kali ini buku Transformed yang model operasi produk itu dari Marty Kagan dan tim SVPG. Fokus kita spesifik ke bab 34 soal transformation help. Kita semua tahu ya, transformasi itu nggak gampang. Jadi mari kita lihat saran buku ini gimana caranya Anda bisa dapat dukungan. Ada premis awal yang menarik nih. Katanya transformasi organisasi itu seringkali butuh transformasi personal dulu. Nah, mulainya gimana ya? Iya, sebelum masuk ke bantuan dari luar di bab 34 itu, buku ini meletakkan fondasi yang menurut saya sangat fundamental. Peran manajer sebagai pelatih atau coach. Ingat kutipan Andy Grove kan? Orang itu gagal biasanya bukan karena nggak mau, tapi karena nggak tahu caranya. Nah, coaching itu langsung nyasar ke masalah nggak tahu caranya ini. Jadi tugas utama manajer di model baru ini ya mengembangkan skill timnya. Harus bisa nilai mana yang kuat, mana yang lemah, bikin rencana coaching, terus ya luangkan waktu yang benar-benar kualitas. Oke, ini menarik soalnya sering ada kekhawatiran, wah ini jangan-jangan jadi micromanaging nih. Tapi buku ini malah bilang sebaliknya ya, katanya manajer lini pertama itu bisa habiskan, wah mungkin 80% waktunya buat rekrutmen sama coaching. Pertanyaannya gini, gimana kalau manajernya sendiri, belum pernah nih kerja pakai model produk yang baru ini, belum ada pengalamannya. Disinilah bab 34 soal bantuan transformasi jadi penting banget kan? Persis. Nah, bab 34 itu secara spesifik ngebahas skenario ini. Di situ diurai beberapa opsi bantuan kalau pimpinan di dalam memang kurang pengalaman atau ya waktunya nggak cukup. Ada beberapa jalur yang disorot di sana. Pertama itu pelatih internal, in-house coaches. Ini mungkin ada ya di perusahaan besar, tapi ada peringatan keras juga di buku ini. Pastiin pelatih internal ini beneran kompeten, punya pengalaman nyata. Jangan sampai cuma jabatan doang, malah nanti ngajarin praktik lama yang salah tapi dibungkus baru. Itu bahaya. Wah, iya juga ya. Jadi kompetensi itu filter utamanya, bahkan buat yang dari dalam. Oke, terus kalau bantuan dari luar gimana? Bab 34 bahas ini juga kan? Betul, itu opsi kedua yang dibahas cukup detail di bab 34. Pelatih eksternal, external coaches. Ini sering jadi pilihan utama kalau keahlian spesifiknya memang belum ada di internal. Buku ini ngasih contoh profil pelatih yang efektif, misalnya Margaret Holland Donner. Dia kan dari teknik, terus ke manajemen produk di Google. Jadi perspektifnya lengkap, end-to-end. Atau ada lagi Petra Willy, yang ditekankan dari dia itu pendekatannya yang sangat personal, sangat berbasis pengalaman nyata. Istilahnya bertemu orang di mana mereka berada. Jadi bukan cuma teori buku, ini nunjukin pentingnya pelatih yang memang pernah ya turun gunung, pernah di lapangan langsung. Oke, jadi kriteria utama pelatih eksternal yang efektif, menurut buku ini itu rekam jejak praktisnya ya, sama kemampuan dia buat paham konteks spesifik perusahaan kita. Bukan sekedar sertifikasi atau teori gitu. Tepat sekali. Pengalaman real, membangun produk, dan tim yang sukses, itu kuncinya. Nah, ini nyambung ke poin ketiga yang penting banget di bab 34, menemukan pelatih yang tepat. Maksudnya yang sesuai sama kebutuhan spesifik kita. Buku ini sampai membedakan beberapa tipe loh. Ada misalnya delivery coach. Ini fokusnya biar rilis cepat dan andal. Ada discovery coach buat bantu eksplorasi dan validasi ide produk. Terus ada leadership coach buat para pemimpinnya. Sampai transformation coach yang lihat gambaran besarnya. Ini negesin banget bahwa nggak ada tuh pelatih satu untuk semua. Nggak bisa. Beda tantangan ya beda tipe bantuan yang paling pas. Oh, jadi gitu ya. Penekanannya bukan cuma dapat pelatih, tapi dapat yang spesialisasinya, pengalamannya itu pas banget sama tantangan unik yang lagi dihadapi tim atau organisasi Anda saat itu. Ini kayaknya nguatin lagi ide awal tadi ya, bahwa inti transformasi itu sebetulnya membangun kompetensi spesifik, bukan cuma soal ganti proses doang. Iya benar. Fokusnya memang di perubahan kapabilitas dan pola pikir, mindset. Bab 34 secara eksplisit juga bilang kalau bantuan eksternal ini tujuannya harusnya membangun kemandirian internal jangka panjangnya gitu. Bukan malah bikin ketertantungan. Bahkan pas kita bentuk tim percontohan, pilot teams itu langkah awal yang sering disaranin buku ini juga nekanin pentingnya milih anggota tim yang dasarnya udah oke. Kompetensinya ada, mau belajar. Nah, orang-orang ini yang nanti bisa di-boost kemampuannya lewat coaching yang tepat. Entah itu dari internal atau eksternal.
Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih, intisari utama dari pembahasan bab 34 ini apa? Jelas, transformasi model operasi produk itu butuh dukungan aktif ya. Manajer punya peran vital sebagai pelatih utama. Betul. Tapi, penting juga buat kita realistis. Kenali keterbatasan yang ada di internal. Dan secara strategis, cari bantuan luar yang memang spesialis. Seperti yang diurai di bab 34 itu. Bantuan yang tepat dengan keahlian spesifik yang pas, itu bisa jadi akselerator yang, krusial banget buat bangun kompetensi internal yang dibutuhkan model baru ini. Jadi intinya, investasinya itu di pengembangan orang, lewat coaching yang berkualitas, bukan sekedar implementasi framework atau proses baru. Keahlian itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat betapa sentralnya peran coaching ini, bahkan mungkin sebelum ada program transformasi formal ya, gimana caranya Anda bisa mulai sedikit demi sedikit menumbuhkan budaya coaching di tim Anda sendiri? Langkah kecil apa gitu yang bisa Anda ambil mungkin minggu ini untuk secara aktif bantu satu aja anggota tim Anda mengembangkan satu keahlian baru yang relevan? Coba dipikirkan.